Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Laka Febian Cehaning Tias, Nurul Aini, Wiwin Eka Tamara, dan Sekar Novitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Keluarga dan Rumah Tangga. Keluarga sendiri memiliki arti suatu unit masyarakat yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Nah, keluarga itu adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara ekstentif sehingga keluarga itu menjadi salah satu faktor dari perilaku konsumen dalam mengambil keputusan membeli suatu barang. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri dapat diartikan sebagai proses yang dilalui oleh seseorang ataupun organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama tahap sebelum pembelian dan kedua setelah pembelian. Nah, tahap sebelum pembelian ini konsumen itu akan melakukan pencarian informasi terkait barang ataupun jasa yang ingin mereka beli. Kemudian tahap pembelian. Nah, di sini konsumen akan melakukan pembelian produk. Dan pada tahap setelah pembelian, konsumen itu akan melakukan konsumsi produk dan melakukan evaluasi kinerja produk dan akhirnya membuang produk atau Adapun peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menjadi inisiator, yang kedua pemberi pengaruh, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penyaring informasi, dan yang kelima pembeli. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen perlu dipahami siapa konsumen, sebab dalam suatu lingkungan yang berbeda akan memiliki penelitian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebudayaan, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. Sebagian faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mempengaruhi pembelian konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Terdapat peran-peran tertentu yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Peranan tersebut diantaranya adalah peranan penjaga pintu atau gatekeepers, yaitu adalah anggota keluarga yang mengontrol arus informasi mengenai produk atau jasa pada keluarga. Lalu ada pembelian pengaruh atau influencer, yaitu anggota keluarga yang memberikan informasi pada anggota keluarga lain mengenai suatu produk atau jasa. Lalu ada pengambilan keputusan atau decision maker, yaitu adalah anggota keluarga dengan wewenang untuk menentukan secara sepihak atau bersama-sama untuk keputusan berbelanja, membeli, memakai, atau tidak lagi menggunakan produk atau jasa tertentu. Lalu ada pembeli atau biasa kita sebut buyer, yaitu adalah anggota keluarga yang sesungguhnya melakukan pembelian produk atau jasa tertentu. Lalu ada orang yang mempersiapkan atau prepare atau installer, yaitu adalah anggota keluarga yang mengubah produk menjadi suatu bentuk yang layak untuk dikonsumsi oleh para anggota keluarga lainnya. Lalu ada pengguna atau user, yaitu adalah anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. Lalu ada pemeliharaan atau maintainer, adalah anggota keluarga yang merawat atau memperbaiki produk sehingga ia memberikan keputusan yang berkesinambungan. Lalu ada pembuang atau disponer,
yaitu adalah anggota keluarga yang memulai atau melakukan proses pembuangan atau menghentikan pemakaian produk atau jasa tertentu. Selanjutnya adalah proses keputusan pembelian, di mana sebuah proses keputusan pembelian atau konsumen ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Pada pengenalan masalah ini, proses pembelian diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, pencarian informasi, di mana seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak mengenai produk yang akan dibeli. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada proses ini, kebanyakan model dari evaluasi konsumen sekarang ini bersifat kognitif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk, terutama berdasarkan pada pertimbangan setiap merek produk yang akan menimbulkan citra merek. Kemudian yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Pada tahap evaluasi pembelian ini juga dapat dipandang sebagai langkah-langkah konsumen untuk menghubungkan antara harapan konsumen dan nilai produk yang dilihat, dirasakan, dinikmati, ataupun dialaminya. Misal, apabila seorang konsumen membeli handphone baru dan hasil evaluasi positif, maka kemampuan konsumen tersebut akan membeli handphone dengan merek yang sama. Peristiwa ini dikenal sebagai kemauan pasca pembelian, dan sebaliknya jika hasil evaluasi negatif, maka konsumen tersebut tidak akan membeli produk yang sama lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap hasil presentasi yang kami paparkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila rasa ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.